Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, sebelum kita lanjut ke kontennya, alangkah baiknya kita subscribe channel ini agar channel ini lebih berkembang ke depannya. Sahabat beriman, tonton video ini sampai akhir agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sahabat beriman, keutamaan sholat berjamaah sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat. Semua orang sudah tahu sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendiri. Nabi bersabda bahwa sholat orang laki-laki yang dilakukan dengan cara berjamaah itu lebih baik daripada sholat selama 40 tahun yang dilakukan orang laki-laki di rumahnya secara munfarid sendiri. Dalam sebuah riwayat juga dinyatakan bahwa sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat munfarid, sholat sendirian. Yakni perbandingan pahala antara sholat berjamaah dengan sholat sendiri adalah 1:27 derajat. Sungguh perbandingan yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, keutamaan dan manfaat sholat berjamaah itu amat banyak. Yang pertama kali adalah pahala berganda. Sholat berjamaah lebih utama 27 derajat dibanding sholat sendirian. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis di atas telah disampaikan bahwa sholat berjamaah itu lebih utama dari sholat sendiri, minimal 25 kali lipat atau bahkan sampai 27 derajat. Maknanya, bila Anda melakukan perhitungan sholat sendiri dibanding sholat berjamaah, maka Anda akan dapat di bawah pahala sholat berjamaah tidak akan pernah bisa didapatkan sama sekali. Yang kedua adalah mengikuti sunnah Nabi. Jika seseorang berwudu dengan sempurna lalu pergi untuk sholat berjamaah, maka tidaklah dia mengayunkan langkahnya, melainkan bagi setiap ayunan langkahnya Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya 1 derajat dan menghapus darinya 1 keburukan. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, An-Nasai dan Ibnu Majah. Banyak hadis yang menjelaskan tentang keutamaan sholat berjamaah di masjid bagi seseorang muslim. Aktivitas sholat berjamaah senantiasa diajarkan oleh Rasulullah, para sahabat dan generasi setelah beliau. Rasulullah adalah contoh yang tak pernah absen melaksanakan sholat berjamaah. Bahkan ketika hampir wafat dan sebelumnya beberapa kali pingsan, beliau tetap berupaya untuk sholat berjamaah di masjid walau dalam keadaan dipapa oleh Abbas radhiyallahu anhu dan tak bisa mengimami sebagaimana biasanya, hingga Abu Bakar pun menggantikan posisinya sebagai imam sholat. Esensi sholat berjamaah dalam hadis di atas tentu sangat menggiurkan bagi kaum muslim yang tujuan jangka panjangnya adalah surga. Seringkali kita sangat mengusahakan hal-hal yang berhubungan dengan duniawi, sedang tak bersungguh-sungguh dalam perkara akhirat. Padahal keuntungan akhirat adalah abadi dan tak ternilai. Sedang sebesar apapun keuntungan duniawi, ia tak akan kekal dan masih bisa dihitung. Sahabat beriman, yang ketiga adalah mendapat naungan di hari kiamat. Pada hari kiamat, saat semua orang akan dihisap atas segala yang diperbuatnya, mereka dikumpulkan dalam jumlah yang amat besar. Semua kehausan dan kepanasan karena terik yang amat sangat. Namun di saat itu ada sejumlah golongan manusia-manusia yang baik mendapat naungan Allah Ta'ala. Mereka adalah 7 golongan manusia yang biasa melakukan amalan hebat. Salah satunya adalah mereka yang gemar sholat berjamaah di masjid. Diriwayatkan pada hadis Muslim, pada hari kiamat matahari diturunkan dan berlantaikan timah sehingga orang-orang akan berkeringat. Namun Allah akan memberikan naungan kepada 7 golongan. Yang pertama kali adalah imam yang adil, pemuda yang tunduk dengan beribadah kepada Allah, seorang laki-laki yang hatinya digantungkan di masjid, yaitu selalu senang beribadah ke masjid. 2 orang laki-laki yang berkumpul untuk ibadah dan berpisah juga karena Allah. Seorang lelaki yang takut akan melanggar perintah Allah saat digoda oleh perempuan. Orang yang merahasiakan sedekahnya. Seseorang yang saat mengingat Allah takut akan siksaan api neraka. Sahabat beriman, yang keempat adalah kuat melawan godaan setan. Tidaklah 3 orang di suatu desa atau lembah yang tidak didirikan sholat berjamaah di lingkungan mereka, melainkan setan telah menguasai mereka. Karena itu tetaplah kalian sholat berjamaah, karena sesungguhnya serigala itu hanya akan menerkam kambing yang sendirian jauh dari kawan-kawannya. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasai. Sahabat beriman, hadis ini memberitahukan kepada kita tentang fakta bahwa setan itu mudah menguasai manusia jika sendirian. Maka sholat berjamaah membuat kita sulit dikalahkan oleh setan. Walaupun iman kita lemah, ilmu sedikit dan sholat tak khusyuk, namun jika berjamaah kita akan lebih kuat bersolat berlama-lama. Bahkan sholat sunnah dan zikir pun bisa dilakukan.
Sebaliknya, jika sholat sendirian, maka setan amat mudah membuat kelalaian terhadap diri kita seperti menunda-nunda waktu sholat. Ketika mengerjakan sholat pun tergesa-gesa dan tidak khusyuk, dan amat sulit menambah dengan ibadah lainnya seperti sholat sunnah rawatib dan zikir setelah sholat. Maka sholat berjamaah akan membuat kita sulit digoda setan. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, sampai di sini saja pertemuan kita kali ini. Sebelum kalian beranjak dari channel ini, jangan lupa follow Instagram kami di @official_suara_islam untuk mengetahui informasi lebih lanjut. Dan jangan lupa untuk di-share ke media sosial lainnya agar video ini menjadi bermanfaat. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.